welcome back to our podcast. Kita balik lagi di segmen Bintang Kampus bersama saya Dinda Gayatri. Jadi di sini aku punya teman baru nih, teman nge-host baru. Bisa perkenalan dulu? Baik, perkenalkan nama saya Putra Dede. Jadi saya yang gantiin Ayu Yunia. Oke, sekarang kita bakal ngomongin apa sih deh? Nah, jadi kita di sini bakal ngomongin bintang tamu yang mungkin gak asing lagi nih untuk anak-anak desain interior. Kita sekarang kedatangan Miss Dina. Halo. Halo Miss. Apa kabar nih Miss sebelumnya? Baik. Kalian bagaimana? Baik dong. Baik. Baik banget. Enak liburannya ya? Saya banyak kegiatan nih, Miss. Oke. Saya banyak kegiatan juga sih. Oke. Nggak ada liburan. Ya, bagus lah ya. Iya. Oke, silakan. Oke, sebelum kita mulai ke pertanyaan, Miss bisa perkenalan dulu ke teman-teman yang di rumah. Selamat siang ya. Selamat siang semuanya. Saya Ardina, biasanya dipanggil sama anak-anak tuh Miss Dina sih. Saat ini saya masih menjadi ketua prodi ya, ketua program studi untuk S1 Desain Interior di Institut Desain dan Bisnis Bali. Jadi salam kenal bagi yang baru melihat saya. Dede interior kan? Iya, aku interior. Berarti kenal dong. Kenal banget. Pak. Mahasiswa saya. Oh gitu ya. Oh, aku aja berarti yang belum. By the way, partnernya kemana? Partner saya lagi sibuk, Miss. Oh, Jadi iya. digantiin sama Dede. Udah mau graduation show ya? Iya, bener banget. Tonton ya. Ya, nanti ada acara lain lagi. Iya, kita. betul. Oke. Karena saya anak desain mode dan sekarang saya kedatangan tamu dari desain interior. Saya mau nanya nih Miss, sebenarnya apa sih itu desain interior? Karena namanya aja kayak keren banget ya, interior. Keren dong. Gaya banget. Oke. Interior itu kan sebenarnya tentang keruangan ya. Jadi tugasnya desain interior adalah mendesain ruang. Ya, ruang apapun itu. Di sini namanya ruang foto. Apa namanya? Ruang foto kita. Ini salah satu ruang. Nah, ruang itu ada ruang yang batasannya nyata, ada yang batasannya semu. Nyata dan semu. Ya. Itu gimana Miss? Nah, jadi gini, misalnya yang batasan nyata kan seperti ini ya, kita ada di ruang fotografi, jadi lantainya kita bisa lihat, batas dinding itu ada, benar kita bisa lihat gitu ya. Kemudian batas langit-langitnya bisa kita lihat. Nah, kalau yang semu tuh kayak apa deh? Nah, saya tes Dede dulu deh. Nah, yuk jawab. Harus jawab Dede. Semu ya. Semu tuh mungkin lebih yang ruangan yang nggak terlihatnya mungkin kan. Ya, artinya semua batasannya itu kita nggak bisa lihat secara nyata gitu ya. Misalnya kayak misalnya kita merancang di ruang terbuka hijau gitu. Misalnya kita merancang sebuah venue wedding yang outdoor konsepnya. Nah, itu termasuk desain interior juga yang masuk gitu. Karena kita sebenarnya merancang sebuah atmosfer, merancang ambience atau suasana ruang, keruangan, baik itu ruang-ruang yang berbatasan secara nyata maupun secara semu gitu. Ini ruang-ruang gitu ya? Ya, kita bicara tentang ruang gitu ya. Keruangan, rasa ruang. Nah, oke Miss. Jadi dari penjelasan itu nih kan hampir sama nggak sih kayak arsitek jadinya. Jadi apa sih yang membedakan desain interior sama arsitek itu? Oke. Kalau saya bisa menggambarkan ya secara beranalogi gitu ya. Istilahnya desain interior itu sebenarnya anaknya dari arsitektur gitu ya. Anaknya. Jadi arsitektur itu kan kita tentang mengatur keruangan juga. Hanya saja kita secara holistik lah. Kalau di arsitektur secara holistik, sedangkan kalau interior dia lebih mendetail ke dalam ruang. Berarti kalau arsitektur tuh keseluruhan misalkan Ya. kita bangun rumah, kalau interior cuma ruangannya aja. Iya, kita lebih fokus kepada rasa ruang. Oh gitu. Iya, kalau arsitektur itu kita menciptakan bangunan ini bagusnya bentuknya seperti apa ya kita bangun nanti gitu ya. Misalnya apakah bentuknya menyerupai sebuah bentuk benda hidup ya, misalnya bentuknya daun ataukah misalnya bentuknya L atau misalnya bentuknya benar-benar persegi panjang atau agak trapesium sedikit gitu ya. Jadi itu tugasnya arsitek
di sana lebih banyak dibandingkan kita. Kalau kita mungkin nggak terlalu masuk ke sana, tapi justru setelah bangunan itu terbangun konstruksinya, nah tugas kita bagaimana menciptakan rasa ruang yang diinginkan untuk fungsi tersebut. Misalnya, kalau misalnya kita mendesain sebuah kamar tidur, jangan sampai di kamar tersebut kita jadi susah tidur. Salah kita gitu loh maksudnya. Oh, bener-bener. Ya. Kayak Sesuai fungsi gitu ya. Sesuai fungsi. sama kenyamanan juga sih itu. Kenyamanan. Jangan sampai di sana sampai kita nggak bisa tidur gitu loh. Salah kita Iya. gitu. Gitu. Artinya dari pengaturan furniturnya itu pertama, kemudian desain furniturnya, kemudian penentuan warna dinding, termasuk warna lampu, wattnya berapa, kemudian sampai temperaturnya. Ya. Itu bagaimana sih yang nyaman gitu. Berarti emang sedetail itu ya, maksudnya Iya. biar Sedetail itu. kita juga maksudnya masuk juga ya konsep terus Masuk fungsi. banget. Wah keren ya ternyata ya Iya. interior. Keren dong. Belum lagi kita itu kalau misalnya mendesain sebuah interior, kita juga memikirkan misalnya tuh handle pintunya bentuknya apa, nanti desainnya seperti apa, kita pakai profile atau enggak, kemudian handle-nya kita pilih handle yang kayak gimana nih bentuknya. Nah di situ kayak konsep masuk, misalnya kita pakai konsepnya yang Scandinavian gitu, jangan sampai kita salah pilih handle jadi rasa Scandinavian-nya itu jadi berkurang gitu. Itu secara estetika. Secara fungsi kan tadi udah ya, temperatur, penataan, warna-warna, berapa watt ininya, lampunya, warna lampunya kayak gimana. Kok tiba-tiba jadi pengen masuk interior ya saya? Tenang, nanti ada kampus Merdeka, kita tunggu saja. Iya. Itu kita bisa kampus Merdeka nanti sebenarnya bisa kayak tahun berapa gitu kalian bebas untuk memilih mata kuliah pilihan di luar jurusan gitu. Bisa, Miss. Bisa, tapi kita masih menggodok lah Masih di IDB menggodok. Bali. Jadi tunggu saja. Nggak sabar ya. Oke, berarti kan secara garis besar interior itu tentang tata ruang kan. Nah, di desain interior sendiri, kalau misalkan di desain mode nih, misalkan kita ada pemfokusan juga kan. Misalkan saya ada bisnisnya, memang ada di produknya. Kalau di interior itu ada nggak sih kayak untuk pemfokusan jurusan itu? Mungkin maksudnya mata kuliah pilihan sesuai peminatan Iya, ya. benar Oke. peminatan. Dede tau nggak? Minat ya pilihan. Kayak saya baru semester awal belum Oh, dapat gitu ya, nggak tahu ya. Ya, juga ya. biasanya nanti di semester akhir. 7. Tapi di awal gitu udah dijelasin nggak sih? Kan udah ya? Udah sih seharusnya. Tapi kayak dia lupa. Lupa ya? Pengenalan jurusan kan pasti ada kan? Iya. Ya, nanti Kita lihat kayak lagi banyak ya. Kegiatan kayak. Oke, kira-kira apa aja sih, Miss? Jadi kita punya 3. Jadi mata kuliah pilihan sesuai peminatan tuh ada 3. Peminatannya ada 3. Tapi di satu peminatan itu masing-masing mahasiswa itu wajib mengambil 2 mata kuliah, ya. Makanya biar jadi satu paket di peminatannya. Jadi peminatan itu ada yang interior grafis dan animasi. Artinya ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang masuk interior tapi dia passionnya atau minatnya lebih seneng kayak ngulik-ngulik software 3D atau buat animasi interior gitu. Nah, di sini dia harus masuk. Nah, di situ dia bakal dapat yang namanya permodelan interior digital lanjutan. Nah, yang interior digital dasar kan udah dapat ya. Udah ada. Kayaknya ntar lagi ya dia masuk ya, semester 3 ya, itu yang dasar. Kemudian di semester 7 itu dia nanti dapat yang lanjutan kalau mengambil peminatan ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua dia akan dapat mata kuliah animasi interior gitu ya. Jadi bagaimana biar dia bisa seperti film gitu. Dan ini kan klien-klien interior kan biasanya bukan orang interior ya. Iya. Jadi mereka sangat awam. Kalau kita misalnya kasih kayak gambar kerja gitu aja ya, mereka nggak bisa bayangin dong ya. Jadi dengan bantuan animasi, dengan bantuan 3D itu lebih mudah menyamakan persepsi antara desainer dengan klien nanti gitu. Jadi tuh kita belajar kalau misalnya di animasi itu belajar kayak pakai software kayak 3D, ya. Tapi yang Blender. lebih ya. Tapi yang lebih advance. Kalau yang dasarnya kita udah belajar di semester 3 nanti dia udah dapat. Ya. Semangat ya. Semester 2 kayak udah dapat. Semangat ya. Udah diajarin Kak kelas kan kadang-kadang. Udah. Sudah. Nah, itu yang pertama, interior grafis dan animasi. Kemudian yang kedua ada namanya interior produk dan eksibisi. Ya. Itu gimana? Nah, itu aku ingat tuh yang ingat kan? produknya itu. Jadi itu Ya, gimana? dari situ itu kayak mungkin lebih kayak gini nggak sih, kayak interior yang apa ya, kok jadi lupa gitu ya. Udah bisa aja deh. Ya, oke. Jadi interior produk dan eksibisi itu artinya kita nanti akan membuat perangkat-perangkat yang bisa dipamerkan. Nah, biasanya karya interior yang bisa dipamerkan itu adalah pertama furniture, yang kedua ada aksesoris gitu ya. Aksesoris pelengkap dekorasi gitu.
Nah, nanti di sini mereka harus, bagi mahasiswa yang mau mengambil peminatan ini, mereka itu harus menempuh 2 mata kuliah wajib, yaitu pertama workshop mebel dan maket gitu. Workshop mebel, aksesoris dan maket gitu ya. Jadi di sini mereka membuat prototype furniture atau mebel itu yang ukuran asli 1:1. Kalau mebel kan dia ada skalanya ya, 1:5 gitu, 1:10 gitu ada. Nah, ini mereka bikinnya 1:1. Misalnya mau bikin kursi ya memang harus dibuat seukuran ini gitu ya. Jadi mereka keluar produk yang udah jadi dan bisa dipakai, bisa dicoba gitu. Tapi cuma 1 gitu ya. Dan ini biasanya yang kemarin tuh kita pamerkan. Kita pamerkan di Colorful Culture ya. Oh, ini Colorful di Alaya ya. Itu hasil produk dari ini, dari mata kuliah dari ini. mata kuliah ini. Ya. Keren-keren kan hasilnya. Aku juga sempat lihat yang kursi-kursi yang disusun dari benang-benang itu terus ada kayu tuh. Itu keren sih. Iya. Kayak dia bisa langsung turun terus naik lagi. Iya, Itu dari mahasiswa. Iya, betul. Itu karyanya Kak kelas angkatan 2016. Udah lulus kemarin. berarti ya, Bu? Udah lulus mereka semua sekarang. Jadi tinggal nunggu wisuda gitu ya. Oke. Nanti Dede juga bakal kalau mengambil permintaan itu dia juga bikin. Jadi belajar gimana sih sebenarnya membuat furniture, konstruksinya harus seperti apa supaya nyaman gitu kan. Nah, itu kemudian yang pertama buat mebel 1:1. Yang kedua dia harus ikut yang namanya mata kuliah dekorasi interior. Nah, dekorasi itu kalian udah punya nih, ini produk satu ya, kursi ada 2 sama yang saya dudukin ada 3, kemudian ini ada meja. Nah, ini nih aksesorisnya nih salah satu ya. Nah, sekarang dekorasi itu bagaimana meletakkan semua tools itu menjadi satu kesatuan yang cantik. Jadi dia kayak display ruangan itu ya? Iya, betul. Jadi biar nambah menarik lagi gitu. Jadi kayak enak dilihat. Iya. Wah, keren ya. Kan biar enak masuk di podcast kita sudah Iya, mendekor dengan benar. baik Udah kan di gitu kan. setting ya, setup. Iya, setup gitu lah. Oh, jadi itu tugasnya anak animasi. Anak Desain interior Iya. produk dan eksebisi. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga sama kayak mode tadi, kita ada interior bisnis juga. Interior bisnis. Ya, interior bisnis itu mereka itu banyakan kita kasih bagaimana sih kita belajar menghitung harga. Jadi kalau bisnis kan mainnya hitung-hitungan ya. Iya, Jangan sampai salah hitung jadi nggak untung, Nggak malah untung. buntung kan gitu Iya, kan. benar. Nah, makanya ada mata kuliah namanya manajemen konstruksi interior gitu ya. Jadi kita kan bikin kursi gitu. Kita kan perlu bahan kayu berapa, kemudian bautnya berapa, fabriknya berapa gitu. Kita harus benar-benar bisa hitung volumenya berapa. Jadi saat kita tahu itu berapa, kita tahu harganya di pasaran. Oh, segini nih ngabisin. Nanti kalau kita jual berapa nih biar dapat untung kan gitu. Itu yang manajemen konstruksi interior. Kemudian yang kedua ada yang namanya manajemen bisnis interior. Jadi di sana kita diajarin branding nih. Kita mau jualan, misalnya kita mau buka studio desain interior. Apalagi sekarang kan platform media sosial banyak Ya, banget. banyak banget. Kita harus tahu juga gimana Strateginya. caranya. Iya, strategi bisnisnya nanti aku seperti apa. Gitu. Di situ kita dapat ya. Jadi itu 2 paket untuk interior bisnis peminatannya. Gitu. Dia udah kepikiran mau ngambil apa? Masih jauh tuh. Masih jauh ya. Mempersiapkan semester 3 aja dulu. Nikmati aja Iya. dulu Iya, ya prosesnya. benar. Karena aku juga ngelihat gini kan, maksudnya anak-anak interior tuh juga sibuk banget. Ada yang keluar dari kampus kayak ke lapangan gitu, mereka bawa meteran. Ya, itu proses yang harus dijalani orang Iya, interior. benar-benar. Tapi justru mungkin buat saya juga kan menjalani proses itu ya sebelum jadi dosen, menjadi kaprodi. Mungkin di awal-awal kayaknya berat, tapi setelah dijalanin enak-enak Enak ya, aja enjoy ya. ya. Jadi dapat jalan-jalan, ya nggak deh. Saya juga gitu kok Miss Disa. Iya. Saya juga gitu. Oleh kayak, aduh apa ya ini berat banget. Karena pertama kali kan, Iya. saya nggak pernah memegang itu sebelumnya. Terus tiba-tiba dihadapkan dengan kayak gitu, apa ini gitu? Iya, kita Iya kaget. Iya. Tapi akhirnya ya enjoy. Kalau Dede dulu dapat jalan-jalan kemana aja? PAITB dapat jalan-jalan kan? CI apa ya nih? Yang arsitektur interior tradisional Bali dapat jalan-jalan nggak? Belum. Belum. Mm-mm. Tapi yang sketsa baru dapat jalan-jalan Oh, ke Museum sketsa. Bali. Itu Oh, baru Bali. sketsa. Itu baru kayak pengalaman keren banget sih. Kayak bener-bener kayak desainer banget. Jadi kamu desain-desain Iya. bangunan Langsung kita kayak gambar dari bangunan aslinya. keren ya langsung. Ya, jadi terkadang kita memang membutuhkan proses sketsa cepat. Iya. Jadi misalnya gini nih, itu sebenarnya diperlukan kayak gini loh deh. Ternyata misalnya kamu ada di sebuah proyek gitu ya. Iya.
nih tolong dong nanti saya mau ruangan ini dibuat jadi butik gitu. Nah paling nggak kamu bisa sketsa cepat dulu, bikin denah cepet, dah gitu. Kayaknya nih pojok ini saya dapat inspirasi kayak di mana gitu yang kamu ingat. Langsung kamu bisa sketsa. Jadi situ ya. Jadi langsung kayak langsung Ya gitu. langsung ngerekam gitu. Keren sih. Hebat kamu deh. Itu proses ya, itu Iya, harus bener-bener. dijalani. Harus dijalani, gitu. bener banget. Oke, tadi kan kita udah belajar tentang peminatan dan kita sudah dikasih tahu banget tentang peminatan di desain interior. Nah, balik lagi Miss. Kan tadi Miss sudah bahas tentang sketsa cepat, Iya. ada yang ngukur-ngukur. Saya benar-benar kayak, wah ini anak interior keren ya, kemana-mana bawa meteran, ngukur ini, bawa buku sketsa, bawa pensil. Nah, kira-kira susah nggak sih Miss belajar interior tuh? Apa harus bisa gambar? Kalau dibilang susah sih enggak, dibilang gampang juga enggak ya gitu. Artinya tengah-tengah gitu. Kalau menurut saya sih yang membuat seseorang itu bisa menjalani pendidikan desain interior kemudian bisa berkarir desain interior itu tidak lepas dari yang namanya passion ya. Sama sebenarnya sih sama aja ya kayak misalnya ngambil jurusan di kafe, jurusan mode gitu. Mode kan juga kan Ngitung gambarnya kan juga kan anatomi Iya, gitu. bener-bener. Kalau kita sih sketsa dasar itu memang ada di awal ya. Jadi untuk masuk sih nggak bisa sketsa nggak apa-apa, tapi memang punya minat, memang punya passion di keindahan gitu ya, kayak di desain, kemudian suka interior, suka ngelihat benda-benda yang cantik, furniture yang cantik, itu sebenarnya udah jadi modal yang bagus gitu ya, karena sudah punya minat dan passion gitu. Dengan passion dan minat yang tinggi, kalian pasti akan lebih sabar gitu untuk melalui prosesnya gitu. Kadang emang harus kita berat dulu ya sampai akhir. Intinya sih sebenarnya punya aja kalian passion, pasti itu Passion, pasti bakal ya. enjoy kok jalannya. Iya benar-benar. Benar sih. Ya, dan menurut saya sih semua jurusan itu pasti ada tantangannya masing-masing Iya, ya. Semuanya. Semuanya. Di luar desain pun nanti ada bisnis digital juga kan. Iya. Itu kan juga dia Benar-benar. punya tantangan sendiri. Oke, Miss. Nah, tadi yang Miss sudah jelasin tuh, kan itu udah kayak di materinya, pembelajarannya juga. Nanti nih, prospek kerja dari desain interiornya apa nih? Oke, kalau sejauh yang saya perhatikan, prospek desain interior yang dari dulu ada itu adalah kita bisa wirausaha gitu ya. Wirausaha buat studio desain atau biro desain interior sendiri gitu. Karena kan kita juga udah punya asosiasi yang bisa memberikan sertifikasi, ada HDII kan. Ada HDI, kalau arsitektur itu ada IAI gitu. Jadi prosesnya itu adalah portofolio, penilaian sertifikasinya itu based on portofolio gitu. Nah, kalau misalnya fresh graduate bisa nggak sih Miss langsung dapat itu? Semua itu butuh proses. Jadi setelah lulus mungkin kalian bisa coba kerja dulu ya di biro-biro desain interior yang sudah terkenal, sudah besar. Di situ kalian belajar gimana sih memaintain sebuah biro gitu ya. Tentunya akan berbeda dengan kita menjalani pembelajaran di kuliah gitu ya. Itulah perlunya kerja dulu di sana, kemudian nanti kalau udah 3 tahun bikin sendiri bisa gitu. Ada beberapa alumni kita ya udah berani buka sendiri kan, kemarin kayak Kak Yuke. Udah ada? Udah ada, dia udah bikin sendiri. Kak Yuke. Berhasil. Itu kamu pernah nonton ya webinar kita dengan Kak Yuke? Dede. Ada Kak Yuke itu udah punya. Habis itu ada lagi beberapa Kak Ian kan. Itu yang bikin di bawah itu bikin basement. Itu kan desain Kak Ian. Serius? Desain anak IDB? Iya, Itu saya alumni. tahu Kak Ian itu. Kak Ian kan. Saya kayaknya berteman di Facebook sama dia. Iya, dengan Kak Ian. Saya tahu dia kayak Ya. proyeknya ini kayak. Kayak beberapa waktu belakangan ini banyak kok alumni dia udah mulai berani ngambil proyek sendiri gitu. Sebelumnya kerja di biro desain, kemudian mereka udah berani buka sendiri. Nah, kalau misalnya kalian mau di luar itu bisa aja gitu ya. Jadi kalau misalnya mau buka kayak jualan beginian gitu ya, jual jual furniture, kemudian jual wallpaper, itu bisa banget gitu ya. Kemudian kalian buat misalnya cushion lucu-lucu kan, bisa gitu. Jadi intinya tuh nggak harus berpatokan yang dulu. Pas kita jalanin kuliah pun kita juga bisa ngambil Iya, kerjaan bisa. gitu. Asal berani dan asal ada berani. ininya. Makanya sebenarnya kan kalau misalnya ngambil peminatan nih, usahakan peminatan yang memang menjadi
kesukaan kita Iya. gitu ya. Anggap aja deh ambil interior grafis dan animasi gitu. Kita bisa kok udah nge-freelance gitu sama kantor-kantor biro konsultan gitu kan. Kadang-kadang mereka juga butuh orang yang konsen banget ngerjain 3D sama animasi gitu. Iya. Itu fee-nya lumayan. Apalagi kalau misalkan biasanya kan ada magang ya biasanya. Jadi kalau misalnya udah magang terus ternyata kinerja kita bagus, Ya, kan bisa pasti. langsung dikontrak ya. Benar tuh, benar. Banyak kasusnya kayak begitu. Nanti bisa tanya-tanya Kak kelas ya. Jadi Oke. kebanyakan mereka kayak gitu sih. Mulai dari magang dulu, kemudian kinerjanya bagus, oke hire deh gitu. Nah mereka biasanya nggak bisa kerja full karena setelah PKL kan mereka harus Kuliah. TA. Oh ya, TA. Harus TA dulu. Nah setelah TA belum wisuda nih, mereka udah bisa kerja di sana sambil nunggu wisuda. Iya, sambil gitu. wisuda. Heeh. Oh. Gitu. Jadi udah berani ngambil langkah gitu ya. Mm-mm. Ya. Keren sih emang. Iya. Mantap dong. Oke. Oke, nah ini Miss, satu pertanyaan lagi sebagai penutup kita di podcast kali ini. Pesan-pesan buat adik-adik maba nih yang mau masuk IDB Bali Oh. dan juga masuk interior. Interior. terutama. Oke, khususnya untuk yang interior ya. Iya. Pesan saya adalah tetap bersabar, ikuti prosesnya. Kesuksesan pasti akan menunggu Anda. Wow. Bijak banget ya, wise banget ya. Itu dia podcast kita kali ini. Jadi untuk kalian nih maba-maba yang udah milih jurusan desain interior, kalian tepat banget nih milih jurusan desain interior. Bener Karena banget. prospek kerja yang bagus dan intinya keren lah kalian. Ya, maksudnya jangan ragu-ragu lagi ya. Iya, Di nggak usah IDB ragu lagi. interiornya juga udah oke banget. Oke Ya. banget. Kita sudah akreditasi B. Dan testimoni daripada kakak alumni itu juga udah banyak ya, udah banyak banget. Jadi kayak nggak usah diragukan deh mau nanti masuk interior mau kerja di mana udah ada Ya. gini ya prospeknya langsung. Oke. Oke, jadi makasih banyak Oke, Miss sama-sama. Dina. Sama-sama, Makasih Dinda sudah dan menyempatkan Dede. hadir Ya. di podcast kita. Jadi jangan lupa di like, di komen, di subscribe Dan juga jangan lupa hidupkan tombol loncengnya juga dong. bener banget. Biar dapat notifikasi ya. Iya, Oke. benar banget. Kita update terus soalnya. Iya, kita akan Oke. update terus soalnya. Ya. Ditonton ya, Mas ya? Sip. Oke. Saya pasti tonton. Saya selalu nonton kok. Kalau nonton Mantap. terharu ya. Jadi jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lain. Jadi biar teman-teman yang lain juga dapat informasinya. Dan see you next time. Bye. Bye.